Jual jasa dulu atau main microstock dulu? Katanya nih, kata beberapa orang yang sudah lama terjun di dunia bisnis online di bidang desain, kalau pemula langsung main microstock, biasanya cenderung plagiat. Simak terus ya teman-teman ya. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Erwin Wira. Jadi sering banget dapat pertanyaan dari orang-orang yang baru ingin terjun di dunia bisnis online di bidang desain ya. Kira-kira mulai dari mana nih Mas gitu ya. Ada juga wacana atau pertanyaan yang mengangkat tema ya, mengangkat topik ya, ngejasa dulu atau Microsoft dulu ya. Sebagian dari orang-orang yang udah terjun lama ya, mereka menyarankan lebih baik jual jasa dulu. Jangan buru-buru main microstock. Karena biasanya pemula yang baru terjun ke dunia desain, begitu main microstock cenderung plagiat. Artinya menggunakan skill teknis ya untuk meniru karya orang lain secara brutal ya. Misalkan gambar orang di tracing lalu dirubah secara minor, entah itu warna bajunya atau ditambah kacamata pada wajahnya, atau ya perubahan minor lah yang dimana yang pembuat aslinya tahu bahwa karya tersebut adalah milik dia yang dimodifikasi secara minor ya. Memang sih ada konsep amati tiru modifikasi ya, cuman sering diartikatakan ya, bukan amati tiru modifikasi tapi malah amati tracing modifikasi ya, karena yang namanya tiru itu bukan menjiplak gambar tapi mengambil konsepnya ya. Jadi bukan mengambil gambarnya, bukan mengedit gambarnya, tapi benar-benar mengambil konsepnya, dieksekusikan ke bentuk yang berbeda. Itu baru namanya ATM yang benar ya. Nah, kembali menyikapi ya, boleh nggak sih pemula di bidang bisnis desain main microstock ya? Kalau saya punya dua jawaban ya, karena pemula pun sebenarnya kebagi dua kategori loh ya. Jadi ada kategori pemula yang sudah bisa mengkonsep ya, sudah punya kemampuan konseptor atau sudah punya kemampuan memiliki ide dalam berkarya, dan ada juga pemula yang cuman punya skill teknis ya. Bagi pemula yang sudah terbiasa dengan skill konseptor ya, entah dia mungkin belajar di saat kuliah ya, atau belajar dari komunitas desain untuk mampu membuat karya dari idenya sendiri ya, atau tidak men-tracing karya orang lain, maka itu kategorinya konseptor atau bisa memodifikasi karya orang lain tanpa jiplak, alias meniru konsep atau memodifikasi konsep. Nah, itu baru namanya konseptor. Tapi kalau yang punya skill teknis ya, hanya tracing ya, edit gambar dan sebagainya, itu kategorinya pemula yang hanya bisa skill teknis ya. Jadi kalau dibilang boleh kalau dia punya kemampuan konseptor. Yang dibilang nggak boleh juga ada kalau mereka memaksakan diri namun baru punya skill teknis. Oh iya, sedikit menekankan ya, kata-kata nggak boleh di sini bukan berarti sesuatu yang haram ya atau mutlak nggak boleh sama sekali, nggak. Tapi hanya suatu saran penundaan lah ya, saran penundaan supaya teman-teman pemula jangan terburu-buru main microstock, karena bisnis desain pun ada yang lain yang tetap bisa menghasilkan tanpa harus microstock, terutama teman-teman yang baru bisa teknis ya. Sebagaimana teman-teman tahu ya, jenis bisnis desain itu kan ada yang sifatnya client base dan ada yang sifatnya buyer base ya. Jadi kalau yang baru bisa teknis, sebaiknya ikut yang client base atau jual jasa. Kenapa? Karena ketika kita mulai dengan jual jasa, kita jadi dapat brief kan, sering dapat instruksi dari klien. Nah, instruksi dari klien ini bisa kita jadikan suatu sarana pelatihan untuk mendapatkan referensi hingga suatu saat bisa menciptakan brief sendiri untuk karya sendiri yang nantinya bisa dilatih untuk mengikuti sesuatu bisnis online di bidang desain yang arahnya ke buyer base, yaitu jualan aset desain gitu teman-teman ya. Jadi bukan suatu larangan mutlak, tapi disarankan jual jasa dulu untuk melatih diri supaya bisa menciptakan konsep sendiri dan membuat aset sendiri ya. Oke, pertanyaan mungkin berkembang ya dari teman-teman ya. Tapi saya kan juga pengen dapat passive income ya.
misalkan seperti main Shutterstock dan Microsoft lainnya gitu teman-teman ya. Gini teman-teman, skill teknis teman-teman bisa teman-teman jadikan passive income jika teman-teman tahu caranya ya. Salah satunya adalah dengan menjadi content creator di YouTube ya. Misalkan teman-teman punya skill teknis menggunakan Adobe Illustrator, teman-teman bisa bahas itu secara mendalam ya. Karena walaupun sudah banyak konten serupa di internet, misalkan di YouTube ya, setiap orang punya pembawaan yang berbeda. Siapa tahu aja teman-teman punya pembawaan yang spesial di mata audiens teman-teman, di mata viewer teman-teman ya. Jadi nggak ada salahnya untuk dicoba ya. Jadi passive income itu nggak hanya dari microstock ya. Jadi jangan buru-buru main microstock ya. Kalau teman-teman baru punya skill teknis, jangan buru-buru main microstock karena ada peluang lain, baik active income seperti ngejasa ya di Fiverr, dan ada juga passive income yang sifatnya seperti content creator ya di YouTube dan dimanapun ya. Mungkin kedepannya ada platform-platform lain yang mendukung kemampuan teknis teman-teman ya, untuk teman-teman berbagi pengetahuan tentang skill teknis tersebut dan mendapatkan passive income. Oke, jadi kesimpulannya, kalau ditanya kira-kira ngejasa dulu atau microstock dulu ya, jawabannya bisa dua. Jika punya skill konsep, boleh aja main microstock dulu ya. Namun jika baru punya skill teknis, lebih baik ngejasa dulu ya. Tapi kalau pengen punya passive income juga, coba jadi content creator yang mengangkat skill technical teman-teman ya, seperti penggunaan software ya dan lain-lain ya yang sifatnya teknis ya, layaknya seorang pengajar yang mengunggah videonya di YouTube. Gitu teman-teman ya. Mungkin kedepannya saya akan bahas ide-ide konten yang cocok untuk desainer. Ikuti aja channel ini terus ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Oh iya, untuk kamu yang ingin mendalami ilmu marketing khusus desainer dan freelancer, bisa cek desainer Melek Marketing. Linknya saya taruh di kolom deskripsi ya.